salah satu yang pasti dalam hidup manusia itu adalah menjadi lansia. Apa itu lansia? Manusia lanjut usia. Biasanya setelah usia 60 tahun kita disebut lansia. Nah, jumlah lansia di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik itu 11,75%, sekitar 30 juta jiwa. Artinya 30 juta jiwa itu setara dengan hampir 5 negara di Eropa Utara. Nah, secara rata-rata jumlah perempuan lansia itu lebih banyak ketimbang laki-laki. Kenapa? Karena angka harapan hidup dan resiliensi kaum perempuan itu lebih kuat ya daripada lelaki. Ini juga hebatnya ya, daya perempuan lebih tangguh dibandingkan lelaki. Setiap 100 penduduk usia produktif di Indonesia itu menanggung 17 penduduk lansia. Kemudian data Susenas 2021 juga mencatat bahwa lebih dari 2/3 penduduk lansia di atas usia 65 tahun itu tinggal dalam rumah tangga keluarga miskin. Ya, sekitar 3 dari 10 orang lansia itu menumpang sebagai anggota rumah tangga, tetapi separuh di antara mereka tetap berstatus sebagai pencari nafkah. Nah, lebih dari separuh lansia, 52% itu bekerja di sektor pertanian, dan sekitar 2/3-nya itu bekerja dengan status berusaha sendiri, atau buruh dibayar atau tidak langsung dibayar. Nah, ini kan menyedihkan sekali ya. Jadi mereka berada di sektor informal. Nah, data-data di atas itu memperlihatkan bahwa struktur masyarakat yang bergeser dari masyarakat agraris ke industri, lansia menjadi kelompok yang paling terdampak dan menjadi paling rentan. Penyebabnya adalah karena usia produktif dan berpendidikan itu lebih banyak menyerap ya tenaga yang bukan lansia tentunya. Nah, kerentanan inilah yang menyebabkan lansia itu semakin terpuruk, terutama dalam bidang ekonomi. Apa saja sih masalah lansia yang umum terjadi dalam masyarakat kita? Pertama ya, kelompok lansia itu mengalami keterasingan sosial dan mengalami kesepian. Saya sering mendapatkan keluhan dari orang-orang yang sudah berusia di atas 65 tahun. Aduh, saya kok nggak punya teman lagi, saya kok nggak udah seangkatan sebaya saya kok udah nggak banyak, tinggal dihitung jari. Sedih loh, dia mereka merasakan kesepian. Sebab apa? Karena peluang keterlibatan sosial lansia lebih kecil ya dibanding kelompok usia yang lebih muda. Di sisi lain mereka juga merasa kesepian ketika pasangannya sudah meninggal, ya teman-temannya sudah meninggal, dan juga dia dipensiunkan dari pekerjaan. Bahkan lebih sepi lagi ketika anak-anak mereka sudah pindah ke tempat yang lain, dan parahnya lagi jika anak-anak menganggap mereka tidak perlu lagi dikunjungi dan sebagainya. Yang kedua, mereka mengalami pelecehan, penelantaran, dan pengabaian. Ini mengerikan sekali karena apa? Hampir, datanya itu hampir 30-50% orang lanjut usia itu mengalami pengabaian, pelecehan verbal, fisik, dan finansial. Mereka diabaikan di keluarga, kerabat, dan dalam beberapa kasus tertentu mereka keadaannya semakin memburuk. Yang ketiga, mereka mengalami kerawanan finansial. Ya, untunglah mereka yang punya pensiun, tapi yang nggak punya pensiun bagaimana? Hanya mendapatkan keramahan atau sumbangan atau sedekah dari orang-orang di dekatnya. Nah, yang mendapatkan pensiun juga sangat sedih karena pensiun itu kan jumlahnya tetap sementara kebutuhan hidup semakin bertambah. Apalagi kalau mereka mengidap berbagai macam penyakit fisik maupun mental. Nah, yang keempat ini, kesehatan fisik dan mental. Penuaan mempengaruhi tubuh karena lemahnya otot, tulang, pendengaran, penglihatan, serta mobilitas. Sekitar 92% lansia menderita sedikitnya satu penyakit kronis, dan 77% menderita berbagai macam penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes, kanker, dan sebagainya. Dan selain itu, masalah kesehatan mental juga mempengaruhi munculnya Alzheimer, demensia, dan depresi. Ini mengerikan sekali karena kalau mereka sudah mengalami Alzheimer, demensia, mereka sepenuhnya tergantung pada orang-orang di sekitarnya. Ini disebabkan karena antara lain juga yang kelima ini adalah masalah malnutrisi. Ini terjadi pada umumnya usia 65 tahun ke atas karena mereka nggak lagi bisa mendapatkan asupan gizi yang cukup ya dalam kehidupannya. Karena itu malnutrisi ini, kurang gizi dalam makanan itu menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh, kelemahan otot dan sebagainya. Sementara dalam budaya dan struktur kebijakan pemerintah kita,
perhatian terhadap lansia ini semakin berkurang. Karena itu saya menghimbau kepada masyarakat, juga kepada negara untuk lebih memberikan proteksi, perlindungan kepada warga negara yang sedang berada pada usia lansia, atau terutama kepada mereka yang mengidap berbagai macam penyakit baik fisik maupun mental.